Materi kedua yaitu terkait read aloud yang akan dibawakan oleh seorang professional trainer dari Rumah Montessori Surabaya. Mari kita sambut kepada Kak Walidah Anafara SPD. Untuk kepada Kak Walidah, waktu dan layar saya persilakan. Halo, selamat malam semua. Suara saya terdengar jelas kah? Dengar dengan jelas, Kak. Oke, terima kasih Kak Jovanka. Tadi kita sudah menyimak penjelasan dari Dok Mike ya. Saya akan menyambung em, tentang materinya. Hmm, materinya ya. Oh ya, disclaimer dulu boleh ya. Mungkin kali ini kita akan lebih banyak sharing-sharing aja nih Kak. Karena eh, saya tuh ini lebih ke praktisi ya sebetulnya daripada dibilang profesional kok kayak kesannya gimana gitu. Nah, senang sekali ya bisa diskusi dengan teman-teman mahasiswa. Hari ini saya akan sharing sedikit tentang read aloud techniques for young learners, membacakan cerita, menumbuhkan empati dan literasi sejak dini. Next, Kak. Tolong. Nah, apa sih sebelum kita mengenal read aloud itu apa? Nah, kenapa sih kok memilih read aloud sebagai salah satu apa ya cara atau tools untuk kegiatan khususnya pojok baca atau sekolah ramah hewan ini ya? Nah, kegiatan read aloud atau membaca nyaring itu mungkin kelihatannya sederhana sekali, tetapi kegiatan membacakan buku dengan suara nyaring. Nah, suara nyaring itu di sini bukan maksudnya yang suara keras gitu ya. Maksudnya adalah suara yang dilantangkan. Jadi kita memang membacakan gitu. Merupakan salah satu cara paling efektif untuk meningkatkan literasi sekaligus menanamkan nilai-nilai positif pada anak. Next. Nah, apa sih read aloud itu? Read aloud itu adalah kegiatan membacakan bacaan kepada anak. Nah, ini garis bawahnya secara rutin ya. Nah, nanti kalau teman-teman mungkin hanya satu kali datang, tapi diharapkan itu dapat menumbuhkan salah satunya adalah minat baca, memperkaya kosakata, kemudian meningkatkan kemampuan berbahasa serta membangun kecintaan terhadap buku. Nah, ini menurut pengertian menurut Jim Trelease, beliau adalah pelopor dari gerakan Read Aloud dan beliau ada bukunya ya, bukunya tebal gitu dari Read Aloud Handbook. Kalau teman-teman mau baca silahkan nanti dicari bukunya sendiri. Next Kak. Nah, Read Aloud itu mudah. Jadi yang dibutuhkan itu hanya tiga, yaitu buku, itu yang menarik. Kemudian orang yang membacakan, itu berarti kita ya sebagai fasilitator atau kakak-kakak mahasiswa nanti. Kemudian anak-anak yang mendengarkan. Dan ini adalah ditulis oleh Ibu Lucy Setiawan. Beliau itu adalah salah satu pegiat read aloud yang pertama kali memperkenalkan read aloud di Indonesia ya. Selanjutnya, nah kenapa sih kok memilih read aloud? Eh, itu tadi seperti yang sudah saya sampaikan, ada di pengertiannya juga tadi ya. Di antaranya adalah menambah kosakata, melatih kemampuan menyimak, meningkatkan pemahaman bacaan, meningkatkan kemampuan berkomunikasi, menumbuhkan empati, kemudian juga meningkatkan minat baca. Nah, ini ada hubungannya dengan yang selanjutnya. Kenapa kok meningkatkan minat baca? Nah, ini adalah hasil dari hasil PISA 2022. Nah, sebetulnya ada data terbaru itu 2025, namun baru dirilis akan dirilis nanti September 2025. Nah, ini jadi PISA itu adalah sebuah studi gitu yang dilakukan oleh organisasi internasional gitu ya untuk mengukur kemampuan membaca, kemudian numerasi dan juga sains anak-anak ya, anak-anak usia sekolah hingga 15 tahun. Dan ternyata Indonesia itu masih berada di bawah rata-rata begitu. Next, Kak. Nah, tujuan read aloud tadi yang pertama untuk menikmati kita mengajak anak-anak untuk menikmati kegiatan membaca, kemudian memahami isi cerita, menghubungkan cerita dengan kehidupan sehari-hari. Nah, ini nanti ada hubungannya juga ya nanti dengan apa namanya sekolah ramah hewan seperti itu. Kemudian meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan juga menumbuhkan karakter positif. Selanjutnya, read aloud dan sekolah ramah hewan. Jadi
selain dari Rumah Montessori Surabaya, saya juga kebetulan ini adalah timnya Dokmik ya. Jadi memang ikut juga selama beberapa bulan ini sudah aktif juga terjun. Jadi kita beberapa kali itu sempat ke berbagai sekolah. Jadi ada sekolah negeri, ada sekolah swasta juga, seperti itu. Dan itu memang karakternya berbeda-beda ya. Nah, melalui buku cerita, karena kita punya buku Awi ini, ditulis oleh Ibu Karin ya, selaku founder kita, founder Jan Domestik, itu ada 6 buku yang tadi teman-teman bisa pilih. Ini harapannya bahwa kita bisa apa menanamkan kepada anak-anak itu bahwa hewan itu juga bisa loh merasakan lapar, haus, takut, dan sakit. Ini kalau teman-teman memang sepertinya udah familiar semua ya dengan 5 domain kesejahteraan hewan. Kemudian hewan itu juga membutuhkan perlakuan yang baik dan setiap makhluk hidup layak dihormati dan dilindungi. Next, Kak. Nah, output yang diharapkan itu apa sih? Yang pertama ada aspek literasinya. Ini ya bisa dibaca. Kosakata bertambah, kemampuan menyimak itu meningkat, pemahaman cerita lebih baik. Kemudian ada aspek sosial dan emosional, terutama untuk meningkatkan empati tadi ya. Kemudian sikap peduli terhadap hewan dan lingkungan itu harapannya bertambah. Kemudian dari aspek karakter juga ada tanggung jawab ketika anak-anak itu ada mungkin memiliki hewan peliharaan atau seperti itu. Kemudian ada kepedulian, minimal ada kepedulian terhadap hewan. Kemudian ada rasa hormat terhadap makhluk hidup. Seperti itu. Lanjut, boleh? Nah, ini mungkin kita bisa langsung saya tunjukkan kali ya prakteknya seperti apa. Have fun reading. Jadi sebelum mulai kita bacakan bukunya, nah ini saya punya kebetulan salah satu buku cetaknya ya, teman-teman kelihatan ya. Nah, sebelum kita mulai, tadi kan kalau dari biasa yang kita lakukan itu kan ada kegiatan ice breaking. Nah, setelah ice breaking itu mungkin anak-anak akan ada jeda untuk gitu kan. Nah, kita mulai dengan sesuatu yang menarik kayak gitu. Kita tunjukkan dulu sampulnya. Tanyakan, ini gambar apa ya? Kayak gitu. Teman-teman bisa mengolah sendiri sih ya, seperti apa. Nah, mungkin bisa ditunjuk, wah ada monyet ya, seperti itu. Terus jangan lupa untuk eh, membangun rasa ingin tahu anak. Jadi, kira-kira ini monyetnya kenapa ya? Nah, kita hari ini akan membaca bersama-sama. Judul bukunya Satwa Liar Lestari di Alam. Nah, ditulis oleh Karin Franken. Nah, itu juga poin penting ya teman-teman. Untuk membacakan buku itu, kita juga mengajarkan anak untuk apa namanya mengapresiasi sebuah karya. Jadi penulis atau kalau ada ilustrator itu boleh disebutkan seperti itu. Bukan boleh ya, seharusnya memang disebutkan kayak gitu. Kemudian saat membaca, usahakan untuk menggunakan intonasi yang bervariasi. Jadi kalau kekuatannya di read aloud itu memang kita main di ekspresi dan juga intonasi, walaupun tidak apa ya, se-ekspresif mendongeng. Nah, ini bedanya dengan dongeng dan read aloud itu ada pada buku. Jadi kalau dongeng itu kan kita mungkin lebih variatif ya, bisa menggunakan alat atau boneka kayak gitu ya. Nah, kalau read aloud itu memang kita fokus di buku dan karena kita juga apa namanya sekalian promosi buku kali ya, seperti itu. Nah, kemudian tunjukkan gambar per gambar seperti itu. Kemudian juga beri jeda pada bagian yang penting. Misalnya, pada suatu hari ada seekor monyet kera bernama Baron dan lain sebagainya. Kemudian sampai suatu hari ada sekelompok orang jahat yang memasuki tempat tinggal mereka dan mulai menembak. Nah, seperti itu. Jadi ada jeda pada bagian-bagian penting. Jadi anak itu bisa bertanya gitu apa curious gitu ya untuk kenapa gitu seperti itu. Dan kemudian libatkan anak dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana. Kira-kira kenapa ya kok ada yang orang yang tega menembak ya gitu. Lanjut Kak, boleh? Nah, setelah membaca, kita bisa mengajak untuk refleksi sederhana. Jadi, kita bisa bertanya nih,
kira-kira buku yang kita baca tadi menceritakan tentang apa ya? Kayak gitu. Terus tanyakan pertanyaan-pertanyaan sederhana. Kayak siapa tokoh favorit kalian? Atau mungkin kalau ada satu tokoh yang ada namanya, mungkin kalian bisa bertanya, tadi tokoh yang menyelamatkan monyetnya namanya siapa ya? Kayak gitu. Nah, untuk buku kesejahteraan hewan dari Awini, itu nanti kita di akhir bisa menanyakan apa ya yang dibutuhkan hewan agar hidup sehat dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu ini ya, pro tips. Nah, sebelum read aloud, pastikan teman-teman itu sudah membaca bukunya terlebih dahulu. Karena nanti kan eh, khawatirnya kita belum memahami isi bukunya ataupun ada mungkin hal-hal yang belum kita pahami sebelumnya. Kayak gitu. Kemudian, jangan takut diinterupsi. Nah, itu tandanya anak itu juga tertarik. Tapi lagi-lagi dibedakan ya antara itu interupsi untuk apa? Memang mereka tertarik atau mereka memang apa ya istilahnya kurang bisa menghargai. Nah, itu teman-teman yang bisa mengira-ngira sendiri seperti itu. Jadi kalau misalnya ada yang menginterupsi di tengah membaca buku, gak apa-apa, jangan di jangan di stop terlebih dahulu. Namun ketika sudah dirasa terlalu panjang, nanti kita bisa menyampaikan, oke, kita lanjut baca bukunya dulu ya, kayak gitu. Dan itu tadi gunakan intonasi dan juga ekspresi. Lanjut, next. Nah, sudah selesai. Read aloud itu sebetulnya adalah tentang menciptakan momen yang menyenangkan bersama. Jadi, usahakan teman-teman juga senang juga nih membaca bukunya, membaca ceritanya. Jadi, pilihlah buku yang dari 6 buku ini ya, karena memang bukunya 6 ini ya. Teman-teman bisa baca dulu bukunya semuanya dan memilih salah satu yang kira-kira cocok nih untuk dibacakan di satu sekolah yang dituju. Dan dari sebuah cerita sederhana, kita dapat menumbuhkan itu tadi literasi, empati, dan kepedulian terhadap hewan. Jadi kayak program ini tuh program yang sangat 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 mulia ya, seperti Dok Mike bilang tadi. Selain kita juga membawakan tentang kesejahteraan hewan, kita juga berusaha untuk menanamkan nilai-nilai empati dan juga harapannya ya tadi ya, agar mereka itu bisa menumbuhkan minat bacanya juga. Karena dari pengalaman kita juga sebetulnya ketika anak-anak itu dibacakan buku itu ternyata memang eh, tidak tidak semua ya, tapi sebagian besar itu mereka tertarik terutama hal-hal yang kalau buku tentang hewan itu kan umumnya itu nggak sedetail ini ya. Nah, ini tuh kan Awi memang diciptakan atau ditulis Ibu Karin itu untuk memperkenalkan kesejahteraan hewan yang lebih detail, yang selama ini tuh belum banyak dibahas di buku-buku anak lainnya. Dan saya juga kebetulan memang karena praktisi dari tahun 2017 ya, sejak punya bayi, itu memang kurang sekali buku-buku tentang kesejahteraan hewan, teman-teman. Jadi harapannya dengan kita membawakan buku ini, kita juga itu tadi memperkenalkan apa sih kesejahteraan hewan karena ya itu tadi ternyata kesejahteraan hewan itu juga tidak hanya buat hewannya sendiri, tetapi juga untuk secara luas untuk lingkungan, untuk masyarakat seperti itu ya. Itu sih sharing dari saya. Kayaknya udah selesai ya. Ada lagi nggak ya? Sudah ya, Kak? Baik, terima kasih Oke. banyak. Baik, terima kasih banyak kepada tadi Kak Walidah atas penyampaiannya terkait cara read aloud atau membaca yang nyaring. Juga tadi sudah diberikan berbagai tips dan trik dalam penyampaian materinya nanti dengan harapan agar siswa-siswi nanti lebih paham juga dapat untuk meningkatkan minat baca dari siswa-siswi. Baik, mungkin karena penyampaian materi sudah